gue pengen ngomong dan mudah-mudahan lu bisa terima rasa yang ada di hati gue. Nggak kelepas tuh abang, gue rasa cinta nggak kelepas. Rasa yang ada di hati gue bisa lu terima. Kan enak juga ya, masa tua ini gue hidup sama orang yang gue sayang. Oh makasih udah klik video ini. Pastinya kita penasaran nama cerita tentang kesetiaan Babe Jalil namanya Arogaye. Episode ini adalah episode terakhir abang. Bagaimana akhirnya cerita daripada kesetiaan Babe Jalil namanya Arogaye. Setelah episode yang lalu abang Arogaye pulang ke rumah, tapi Babe Jalil nggak dapat beritanya. Setelah 2 minggu nunggu ceritanya, kira-kira gimana kondisinya Arogaye, nggak ada beritanya bang. Akhirnya Babe Jalil ngambil keputusan buat kembali datang ke rumahnya Arogaye, ngajak Pok Yuyun. Pagi udah siap-siap abang Babe Jalil udah nyuruh Yuyun bikin pesor kedoyanannya Arogaye dari dulu, dari waktu masih muda. Tapi bukan pesor yang pakai sayur abang, tapi pesor yang pakai usam kelapa. Pagi berangkat abang ke rumahnya Arogaye. Sampai di depan pintunya Arogaye ada angkat ongok Babe Jalil. Kekhawatiran yang luar biasa. Aminya Arogaye, apa dia sakit setelah 2 minggu dapat berita ini? Apa gimana? Dag, ngetok pintu nggak ada yang bukain abang. Khawatir luar biasa. Yuyun yang ngelihat Babe Jalil khawatir, coba nenangin Babe Jalil. Udah kita duduk aja dulu ya. Kita tungguin. Assalamualaikum abang nggak lama Arogaye datang keluar dari samping. Andak indik. Ya Allah, ada tamu, katanya Arogaye dengan muka ceria abang. Rupanya Arogaye lagi ngurusin puhunan di pojokan. Karena hari itu kan hari libur kebetulan. Cucu-cucunya lagi pada jalan sama babenya. Nah hari itu Arogaye lagi nggak pengen ikut jalan. Arogaye duduk bareng. Begitu ngelihat kondisinya Arogaye, Babe Jalil luar biasa tenangnya bang. Cintanya emang nggak bisa dibohongin nih. Babe Jalil udah tua nih masih berasa aja. Udah. Jadi lama ngobrol di depan itu sambil bercanda-bercanda, akhirnya Arogaye sampai lupa nih bikin minum katanya, masuk ke dalam. Yuyun ikut ke dalam abang nyerahin tuh pesor yang dia bawa. Gak lama dia berdua nyiapin minuman dari dalam. Dia keluar abang ngobrol bertiga. Itu belum ada nyambung hal-hal yang kejadian berapa minggu lalu di rumah Babe Jalil. Babe Jalil cuma merhatiin aja kondisinya Arogaye baik apa kagak. Abang rupanya Yuyun nih apa yang namanya ngerti Babe Jalil mau pengen ngomong ke arah sana. Yuyun masuk ke dalam, ore-ore bebenah di dalam rumahnya. Tapi kagak jauh abang dari ruang, cuma di ruang tamu aja di bebenah. Begitu rapi bebenah, dia coba nonton TV abang. Dia ambil angkat ongok ngeliatin Babe Jalil ngobrol. Saling nahan, pengen nanya tapi malu, akhirnya Babe Jalil ngobrol. Arogaye, 2 minggu lu tega banget kagak ngasih kabar setelah lu datang ke rumah gue. Gue tuh kepikiran banget, gue takut lu sakit habis kejadian itu. Arogaye senyum, Bang, emang ini nggak gampang, berat banget. Setelah lu cerita seperti itu, gue sih nggak pakai ngecek lagi.
Sidul itu masih hidup apa kagak, tapi gue percaya api cerita lu, apalagi diperkuat sama Yuyun ya. Tugas gue selanjutnya adalah nenangin diri, seperti yang gue kata kemarin, kalau kita mau maju ke depan nggak usah kita terlalu mikirin masa lalu kita, keber kita jadi berat buat maju. Nah sekarang kehidupan gue ke depan itu kan udah cuma mikirin akhirat gue. Anak gue udah pada berhasil, cucu gue punya, rumah gue lega, kontrakan gue ada. Jadi gue ngapain lagi mikirin yang kagak-kagak. Lebih baik gue udah ngurusin kehidupan akhirat gue. Begitu kate Porogai. Bang Babe Jalil ngerasa tenang dengar jawaban dari Nyarogai. Oke, cuma ada sedikit harapan Babe Jalil pada saat itu, dia mau ngelamar Nyarogai lagi untuk yang terakhir kali di usia senja, Bang. Ini makin seru nih, Bang. Kejadiannya makin seru, makin bergejolak di hatinya Babe Jalil buat ngomong apa enggak setelah sekian tahun yang dia tahan. Gak pernah diomongin, tapi cuma dia tunjukin lewat perbuatan aja, Bang. Yang dia lakuin aja, gak pernah diomongin. Akhirnya pada saat itu dengan persiapan yang luar biasa, minum dulu Babe Jalil, gila. Dia nenangin diri, dia pelan ya. Rogaye, ini kagak berani Babe Jalil natap mukanya Rogaye. Dia cuma nunduk ke bawah, dia ngomong. Tapi dia berusaha ngomong ini jelas dan nggak mau diulang lagi. Makanya dia berusaha keras buat bersuara agak jelas. Rogaye, gue pengen ngomong, kali ini gue pengen ngomong. Tolong lu dengerin secara benar-benar. Gue yakin lo tahu gue suka sama lo dari dulu, tapi nggak pernah gue ngomong. Nah di saat tua kayak gini, gue pengen ngomong dan mudah-mudahan lo bisa terima rasa yang ada di hati gue. Nggak kelepas tuh abang, gue rasa cinta nggak kelepas. Rasa yang ada di hati gue bisa lo terima. Kan enak juga ya, masa tua ini gue hidup sama orang yang gue sayang sedari muda. Abis itu kediem sama sekali ya Bang Babe Jalil. Udah kediem nunggu jawabannya Nyarogai pada saat itu. Luar biasa ya Bang, luar biasa Nyarogai yang pada saat itu benar-benar natap Babe Jalil dengan sejuta rasa. Sejuta rasa yang ada di pikiran Nyarogai. Akhirnya dia ngomong, Jalil, abang gua, temen gua yang paling gua sayang dari dulu. Aduh rasanya Bang Babe Jalil itu luar biasa banget dapet omongan kayak gitu. Gini Lil, apa yang lu omongin itu benar, nggak salah ya. Lu ngungkapin perasaan lu sama gua walaupun di usia senja kayak gini, nggak salah. Walaupun lu nggak ngucap, tapi gue tahu suka sama gue dari dulu. Tapi dulu gue pengen lu jadi abang gue, jadi temen gue. Nggak ada batasannya kalau gue mau ngomong. Gue sayang. Nah sekarang kalau udah kayak begini, lain lagi. Lain lagi. Jalil makin berharap Bang, dibilang lain lagi kondisi saat ini. Jadi Jalil penuh, Babe Jalil penuh harap buat bisa
nerima jawaban daripada Nyaro Gaye. Oke, Nyaro Gaye udah mulai ngatur napas buat ngasih jawaban yang pasti bahasa satu. Sekarang ini kita udah tua, pasti lain lagi apa yang kita pikirin. Yang kita pikirin akhirat. Kalau kita mikirin dunia lagi, bakalan nanti konsentrasi kita ke akhirat itu pasti jadi agak kacau. Si gua nikah sama lu, kondisi saat ini mungkin kita udah pernah punya pengalaman rumah tangga. Nanti begitu kita berumah tangga itu akan jadi pembanding. Permasalahan lu sama gue ini bakalan ngeganggu pikiran lu yang lagi fokus sama akhirat. Adik gue juga fokus ame cucu, ame akhirat gua. Jadi sampai ngurangin rasa hormat, abang gua, temen gua yang paling ganteng, udah kita jalanin aja kayak gini. Lu dengan kehidupan lu, gua dengan kehidupan gue, sama anak-anak kita sama cucu-cucu kita ini. Bang Jalil juga gitu juga, sama anak sama cucu lebih perhatian, dan ibadah kita tambahin. Aneh yakin rasa cinta Babe Jalil, Bang Jalil nih dari muda sampai tua, dan itu nggak menimbulkan maksiat di antara kita, akan jadi keberkahan buat kehidupan Babe Jalil. Cinta yang tulus yang dia rasain, yang nggak menimbulkan maksiat sampai tua, bahkan jadi keberkahan buat kehidupan Babe Jalil. Luar biasa banget abangku. Pada saat itu Babe Jalil ngerasa bangga banget. Omongan-omongan yang bilang sama Nyaro Gaye itu nusuk banget di hatinya. Di situ dia berdoa. Mudah-mudahan rasa cinta yang dia jaga dari muda sampai tua bisa jadi keberkahan dalam kehidupan. Itu aja ceritanya Abang Pok. Kita ketemu di Sohibul Hikayat berikutnya. Semoga jadi pelajaran buat kita semua cerita ini. Aneh Bang Munir undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.